Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu sukacita yang luar biasa sehingga kita dapat lagi menikmati ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kita semua dari rumah masing-masing, tapi di saat kita menyatukan hati kita bersama-sama, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan menjamah hati kita. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita dan posisi kita yang terbaik, karena kita mau menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Karena di saat kita menyerahkan seluruh hati kita, Tuhan akan menggenapi firman-Nya pada waktunya yang tepat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Tuhan, kami tahu Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Begitu banyak rintangan, tantangan, cobaan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, itu atas seizin-Mu. Dan Engkau akan menggenapi, Engkau akan memberikan kami jalan keluar pada waktu-Mu yang tepat. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kami. Di saat kami jatuh, di saat kami lemah, Engkaulah sandaran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati lagi ibadah ini Tuhan. Meskipun kami dari rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya di saat kami menyatukan hati kami bersama-sama, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan Tuhan hati kami yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu. Karena hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini, berjalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan selanjutnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memulai ibadah ini dengan satu sukacita yang luar biasa hanya dari Engkau Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya kita mau menanggalkan semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Karena di saat kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita juga akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih,
pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau menaikkan pujian lagi bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, dalammu kutemukan sukacita Tuhan, karena dunia ini tidak akan pernah memberikan sukacita seperti yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Dalammu kutemukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita mau mempersiapkan telinga kita yang terbaik agar kita mau lebih lagi dengar-dengaran akan firman-Nya. Karena kita yakin dan percaya kasih Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah berubah. Meskipun musim dalam kehidupan kita akan selalu berganti, Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan, Dialah penolong kita. Dia satu-satunya yang dapat menjaga kita di saat kita terjatuh, di saat kita tergeletak. Dia yang akan selalu menolong kita dan melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikannya, sehingga itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dan kami sanggup untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Pada hari ini saya mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada tanggal 14 Februari pada hari Minggu ini dengan tema Sempurna dalam kasih. Sempurna dalam kasih.
Kita membaca dari ayat firman Tuhan, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 4, ayat 17 dan ayat 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mungkin saudara berpikir sempurna dalam kasih itu ada orang yang mengasihi secara sempurna. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, sempurna dalam kasih bukan karena kita sudah mampu mengasihi dengan sempurna, atau kasih kita sebagai manusia itu sudah sempurna, baik itu kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Tetapi sempurna dalam kasih itu adalah karena kita hidup oleh kasih Allah, kita hidup karena kasih Allah, yaitu kasih yang sempurna itu. Jadi itu yang dimaksudkan sempurna di dalam kasih, bukan karena kita mampu mengasihi dengan sempurna. Saya akan mengajak saudara membaca untuk membantu pemahaman kita dalam satu terjemahan bahasa Indonesia yang lain, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Di sini diperjelas dengan berkata demikian, kasih dijadikan sempurna dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Ayat 18, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Jadi saudara-saudara, dikatakan di sini kita berada di dalam kasih yang sempurna. Bukan kita sempurna dalam mengasihi. Untuk memperjelas pemahaman bahwa bukan kasih kita yang sempurna, tetapi kasih itu sendirilah, yaitu kasih Allah itulah sebenarnya yang sempurna dan menyempurnakan hal apa saja yang kurang dalam kehidupan kita. Dalam Kolose 3 ayat 14, di sini Rasul Paulus berbicara bahwa kasih itulah yang menyempurnakan. Apa artinya di sini? Sebelum saya jelaskan kepada saudara-saudara apa arti kasih menyempurnakan, kita membaca dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di sini kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau ada kasih, meskipun kita punya kekurangan, orang lain memiliki kekurangan, tetapi kita masih bisa bersatu. Sama halnya kita bisa bersatu dengan Allah Bapa karena dipersatukan oleh kasih-Nya yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita mau melihat di sini bagaimana kita harus hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Satu ayat lagi, ini akan menolong kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 18 dikatakan di sana bahwa kasih menutupi banyak dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudara-saudara, dengan adanya kasih di dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam kasih,
Maka adapun kelemahan-kelemahan, adapun kesalahan dari saudara kita, bukan berarti kita langsung menyingkirkan dia, bukan berarti kita langsung membuang dia, tetapi kita bisa saling memperbaiki. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus. Di sini saya mau sampaikan sebagaimana dalam surat 1 Yohanes pasal 4 tadi, ayat 17 dan 18 secara khusus, tapi juga ayat-ayat sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang sempurna itu telah dinyatakan oleh Allah dengan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Jadi kasih yang sempurna itu adalah kasihnya Allah sendiri yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati karena dosa-dosa kita. Apa itu sempurna dalam kasih, saudara-saudara? Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara ada dua hal. Sempurna dalam kasih itu adalah tidak takut menghadapi penghakiman. Ayat yang ke-17. Kemudian sudah tidak ada lagi ketakutan. Sekarang kita mau melihat bagian yang pertama dari dua bagian yang akan kita renungkan pada hari ini. Sempurna dalam kasih, tidak takut menghadapi penghakiman. Yaitu ada dua. Penghakiman itu bisa terjadi di dunia sekarang ini melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang bisa mencelakakan, bahkan membunuh manusia. Dan juga penghakiman di dunia akan datang, itu penghakiman akhir yang menentukan nasib seseorang setelah meninggalkan dunia ini. Kita melihat kembali dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ada penekanan dari ayat ini, karena sama seperti Dia, yaitu seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Artinya, Yesus sekarang duduk di tahta sebelum Dia datang kembali. Tetapi Dia pernah ada di dunia ini, di dalam dunia ini, di dunia yang kita tempati saat ini. Karena Yesus yang dulu ada di dunia ini dan yang sekarang di sorga, Dialah yang membuat kita, Dialah yang menjamin kita tidak takut. Sehingga dikatakan di sini, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kasih Allah di dalam kita. Kapan kasih Allah itu bekerja di dalam kita? Yaitu pada saat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tinggal di dalam hidup kita. Dia yang pernah menjadi manusia, yang merasakan apa yang pernah kita rasakan. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 menjelaskan kepada kita mengapa kita tidak takut menghadapi penghakiman di dunia sementara ini. Karena Yesus pernah hidup di dunia ini, yang pernah hidup di dunia ini selalu menyertai kita. Ya, selalu menyertai kita. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan dia, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Mengapa penulis Ibrani menyinggung hal itu? Karena imam besar pada zaman dahulu, pada zaman Musa, Imam Harun, dia sebagai manusia biasa, dia tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan umat Israel. Jangankan seluruhnya, sebagian pun dia tidak dapat, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Tetapi Yesus Kristus,
sebagai Allah yang pernah menjadi manusia, yang tinggal di antara manusia. Di sini dikatakan dia sebagai imam besar. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia turut merasakan kelemahan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Jadi apa yang kau rasakan saat ini, bukan engkau saja yang merasakan, tapi Yesus juga merasakannya. Engkau khawatir, engkau bimbang, Yesus mengerti hal itu. Karena Yesus pun pernah mengalami pergumulan yang dialami oleh manusia. Dia pernah bergumul di Taman Getsemani sebelum dia dijatuhi hukuman mati, saudara-saudara. Jadi jelas di sini bahwa yang membuat kita tidak takut penghakiman saat ini, karena Yesus yang pernah hidup di dunia ini, dia sekarang tinggal di surga. Kemudian kita berani menghadapi penghakiman yang akan datang. Karena apa? Kita bisa berani menghadapi penghakiman akhir ini. Karena Yesus yang duduk di tahta, duduk di sebelah kanan Allah, itu menjadi pembela bagi orang-orang percaya kepadanya. Roma 8 ayat 34 mengatakan hal itu. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia akan membela kita. Jadi bagi kita surga itu sudah pasti. Sekiranya kita meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu takut. Saudara-saudara, ini yang paling kita syukuri di dunia ini, saudara-saudara, yaitu kita sebagai orang-orang percaya, sempurna dalam kasih, yaitu kita tidak takut menghadapi penghakiman apapun yang terjadi saat ini. Karena apa? Banyak manusia yang hidup di dunia ini, manusia yang beragama, punya banyak pantangan-pantangan, punya banyak hal-hal yang menakutkan. Takut hari tertentu, takut angka tertentu, takut nomor tertentu. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka tidak hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak disertai oleh satu pribadi yang bisa mengerti mereka. Mereka menghadapinya sendiri. Karena itu, saudara-saudara, jadi perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama ini, sempurna dalam kasih, kita berani menghadapi penghakiman. Karena apa? Karena Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian ia mengerti apa yang kita alami. Dan juga ia akan menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah. Sehingga tidak ada yang dapat mendakwa kita. Apakah itu manusia atau siapapun juga, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Yang kedua, sempurna dalam kasih sudah tidak ada ketakutan. Kalau tadi yang pertama adalah punya keberanian menghadapi penghakiman. Tetapi di sini sudah tidak ada ketakutan. Rasa takut, merasa takut itu masih bisa. Tetapi tidak diliputi oleh ketakutan lagi, atau kita tidak hidup dalam ketakutan. Itu berbeda, saudara-saudara, merasa takut dengan hidup dalam ketakutan. Kita membaca kembali dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, jelas di sini. Di dalam kasih. Jadi kalau kita ada di dalam kasih, maka kita tidak memiliki ketakutan lagi. Karena dikatakan di sini, kasih yang sempurna itulah yang diberikan Allah kepada kita, yang menaungi kita. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Sehingga ditutup di sini dengan kalimat, dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih.
Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini akan menolong kita untuk mengerti orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Kalau saudara dikasihi orang, karena kasih orang itu tidak sempurna, saudara masih bisa ragu. Tapi kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kemudian, jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah yang sempurna. Belum menikmati kasih Allah yang sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Kalau saudara takut, berarti belum saudara nikmati kasih itu secara sempurna, yaitu kasih yang sempurna itu. Haleluya. Ada jaminan bagi kita bahwa kasih Allah yang sempurna itu telah membuat kita berharga dan mulia. Haleluya. Hal ini dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 4 dan 5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perhatikan di sini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Sehingga ayat 5 dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Yang menentukan dalam hidup kita ini adalah bukan berapa kuat musuh kita, bukan berapa banyak musuh kita. Tetapi yang menyertai kita itu apakah lebih kuat dari musuh kita. Dan Allah lebih kuat. Dan Dia sendiri yang berjanji. Dan aku mengasihi engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kasih yang sempurna itu. Demikian juga dalam apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia meratapi keadaan orang Israel yang hampir tanpa masa depan. Mereka dibuang selama 70 tahun. Ditawan oleh kerajaan Babel oleh karena ketidaktaatan mereka. Tetapi apakah semuanya sudah sirna? Tidak. Sebab apa? Sebab kasih Allah tak berkesudahan. Ketika Yeremia memperhatikan itu semua, tetapi dia masih punya pengharapan. Saat ini saudara-saudara ketika melihat kapan ini masalah akan berakhir, sepertinya tidak punya pengharapan. Kita pikir sudah semakin baik di awal tahun ini, tapi kelihatannya tidak. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, masih ada harapan. Kita baca Ratapan pasal 3, 21-23 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 21 dikatakan, hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang diperhatikan? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, masalah kita ada habisnya. Tapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, bahkan selalu baru tiap pagi. Jadi kalau saudara bangun, itu ada harapan yang baru, ada sukacita yang baru. Jadi jangan bangun langsung diliputi oleh ketakutan. Tetapi percayalah. Itu sebabnya Yeremia mengatakan, sebab itu aku akan berharap, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini sempurna dalam kasih. Itu artinya kita berada dan dinaungi oleh kasih Allah yang sempurna yang telah dinyatakan
dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia. Sekarang dia duduk di tahta. Kasih yang sempurna atau hidup dalam kasih yang sempurna dari kasih Allah membuat kita berani menghadapi penghakiman melalui hukuman-hukuman yang terjadi di dunia pada masa kini maupun penghakiman masa yang akan datang. Karena apa? Karena Yesus menjadi pembela kita. Kita bisa memiliki rasa takut. Kita memiliki alasan punya rasa takut dengan keadaan yang kelihatannya sih tidak semakin baik. Tapi kita harus melihat siapa yang memegang, siapa yang mengendalikan hidup ini, saudara-saudara. Yaitu Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Karena itu saudara-saudara, sempurna dalam kasih, kita hidup memiliki keberanian menghadapi penghakiman. Dan kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Karena itu melangkahlah dengan yakin. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kiranya firman ini boleh menghiburkan, menguatkan kita semua untuk melangkah ke depan dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami betapa berharganya kami di pemandangan-Mu. Yaitu kami orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dunia ini ada banyak hal yang membuat kami takut, cemas. Tetapi Tuhan, di dalam Engkau, kami memiliki keberanian. Karena kasih-Mu sempurna, Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami. Melalui Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang pernah tinggal di dunia ini, hidup di dunia ini, turut merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan sekarang duduk di tahta menjadi pembela kami. Karena itu Tuhan, kami mau melangkah dengan langkah yang pasti, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun berada, apapun yang mereka sedang hadapi, Engkaulah penolong kami yang setia. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kudus, yang sudah berfirman kepada kami melalui pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tohab. Mari kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita benar-benar mau belajar untuk semakin mengasihi Tuhan dengan benar, dengan sungguh. Dan saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ada pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, atau saudara yang rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara, atau saudara bisa masukin amplop entah kapan saudara datang ke gereja, atau kita ada ibadah tatap muka berikutnya, saudara bisa bawa ke gereja. Dan sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita mau bersatu hati, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita secara khusus mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kami datang lagi padamu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan penghidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati kiranya kehidupannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Biar kiranya setiap apapun dikerjakan oleh hamba-Mu, benar-benar Tuhan Engkau yang memberkati, dan semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi hatinya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan Bapa, kami berdoa bagi Indonesia, biar kiranya Tuhan mau menyertai Indonesia, mau memberkati Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan keadaan Indonesia dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, kedaulatan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, kuasa Tuhan dinyatakan atas Indonesia, dan Indonesia boleh diubah
ditambahkan, dipulihkan, menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Indonesia kembali dibangkitkan, dan Tuhan kami serahkan mulai pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai wakilnya, serta seluruh menteri, staf menteri, wakil menteri. Tuhan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan hati yang takut sama Tuhan. Mereka bekerja dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menggenggam hati mereka, sehingga setiap keputusan kebijakan benar-benar satu keputusan dan kebijakan yang benar, yang baik Tuhan, yang memihak kepada rakyatnya. Kami juga berdoa bagi seluruh TNI Polri yang harus berjaga-jaga di Indonesia ini Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai senantiasa Tuhan, yang menganugerahkanlah kiranya keamanan dan kesejahteraan atas Indonesia juga. Kami berdoa bagi seluruh petugas medis, biar kiranya Tuhan memberkati mereka, dokter spesialis, perawat, dokter gigi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah mereka untuk semakin hari mereka boleh semakin kuat, mereka boleh semakin sehat Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini Tuhan, biar berjalan dengan baik. Oh haleluya, kami juga menyerahkan Tuhan kota ini, kota Medan dan seluruh Sumatera Utara dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan juga memberkati kota ini. Tuhan yang menganugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota Medan dan seluruh Sumatera Utara. Kami serahkan seluruh pemerintahnya dalam tangan-Mu. Bahkan pemerintah yang terpilih melalui pilkada kemarin juga Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menolong mereka dalam memerintah di kota Medan ini dan di seluruh Sumatera Utara Tuhan. Terlebih kami menyerahkan Tuhan secara khusus gereja-gereja Tuhan yang ada di Sumatera Utara. Biar kiranya setiap gereja Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Semakin banyak jiwa kembali kepada Kristus, dan mereka bisa menemukan Kristus di dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami di jalan GBT di Jalan Kawi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, dan kiranya setiap hidup kami Tuhan, setiap sidang jemaat Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan hidup kami ya Tuhan. Dan hidup kami menjadi satu penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Dan sepanjang hidup kami Engkau menemukan kami benar-benar menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka dalam melewati segala pergumulan atau melalui sakit penyakit apapun Tuhan. Bahkan yang sedang sakit, yang terbaring lemah di tempat tidur, tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah memberi, kami semua yang memberi dengan sukacita di dalam kelimpahan atau kekurangan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati sesuai dengan berkat yang sudah Engkau siapkan bagi kami Tuhan, bagi setiap kami masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini, biar kiranya Tuhan menolong ke setiap kami. Kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita mau siapkan hati kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini ya, kami menerima berkat ini ya Tuhan, dan segala puji rahmat kemuliaan hanya bagimu, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.